pada umumnya mereka menyediakan gudang untuk para tenannya. Sedangkan untuk build to suit itu mereka menyesuaikan dengan spesifikasi dan juga kriteria yang dimau oleh tenan-tenannya. Seperti itu. Nah, untuk Fastland sendiri mereka beroperasi di Sumatera bagian selatan dan juga barat dan juga di daerah Tangerang dan juga Klaten ya, di mana memang untuk posisi di Tangerang sendiri mereka berposisi dekat berdekatan dengan Bandara CGK atau Soekarno-Hatta, dan untuk di Lampung dan juga Palembang mereka memiliki kompleks pergudangan sendiri ya yang dimiliki oleh family owned dari Fastland. Nah, untuk Fastland sendiri mereka sudah berdiri sekitar 12 tahun ya, dan mereka ini menyakup tenan-tenan seperti FMCG, logistik, farmasi, e-commerce, dan lainnya. Dan kalau bisa kita lihat di sini dari key clients dari Fastland sendiri merupakan nama-nama besar seperti Indomarko, Sampurna, Coca-Cola, Indomaret, Aqua, dan lain-lainnya. Oke, mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya. Oke, jadi untuk Fastland sendiri mereka memiliki shareholder structure itu dimiliki dan pengendalinya itu PT Tembesu Elang Perkasa yang dimiliki oleh pihak keluarga dari Fastland. Kemudian Pak Henry Gunawan selaku dari pendiri dari Fastland sendiri memiliki 0,8%. Kemudian untuk pabrik sendiri itu memiliki 21% dari Fastland ya. Jadi memang Fastland ini didirikan awal mulai itu di daerah Lampung ya, di mana mereka memiliki kompleks pergudangan atas nama apa namanya keluarga, dan akhirnya mereka IPO untuk mengakuisisi sebagian lahan dari keluarga itu dan masuk ke PT Fastland. Oke, bisa lanjut. Ya, jadi ini merupakan struktur BOC atau Board of Commissioner dan juga Board of Director ya, di mana untuk Board of Director di sini yaitu Pak Vicky Gunawan dan juga Pak Stanley Gunawan ini merupakan anak dari Pak Henry Gunawan ya selaku owner dari Fastland, dan ini merupakan generasi kedua yang meneruskan perusahaan Fastland atau pergudangan di daerah Lampung. Dan kalau misalnya kita lihat dari sisi Presiden Komisaris ini merupakan dari Jonathan Johanan, ini merupakan profesional, dan juga Bu Yuwanita ini selaku dari ibu dari Pak Vicky dan juga Pak Stanley. Dan untuk komisaris selanjutnya itu Bu Levina Junite Gunawan yang merupakan saudara kandung dari Pak Vicky dan juga Pak Stanley, dan juga merupakan anak kandung dari Pak Henry selaku dari owner. Oke, next. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat di secara operasional, sebetulnya Fastland ini memiliki komposisi occupancy rate yang cukup solid ya, di mana mereka sudah hampir di atas 90% dari total occupancy ratio mereka. Dan mereka kalau bisa kita lihat memang sudah full utilized di area Klaten, Tangerang, Pekanbaru, Bengkulu, dan juga Jambi ya. Sementara untuk Bandar Lampung dan Palembang dikarenakan ini merupakan kompleks yang lumayan luas ya, jadi mereka untuk utilization-nya masih belum cukup full ya. Dan kalau bisa kita lihat, kalau kita bandingkan berdasarkan sektor, memang dari sisi tenan itu kebanyakan dari FMCG distributor ya. Ini berkontribusi sekitar 41% dari total revenue mereka. Kemudian diikuti oleh pihak FMCG atau sektor FMCG sekitar 19%, kemudian e-commerce 11%, dan komoditi itu sekitar 9% ya. Jadi yang menarik dari FAST ini, mereka memiliki potensi pertumbuhan yang cukup besar ya. Karena kalau bisa kita lihat dari unutilized land bank mereka ini masih cukup luas. Di daerah Klaten itu ada sekitar 7.000 meter persegi, kemudian di Lampung masih ada sekitar 5.000, di Jambi juga ada sekitar 5.000, Palembang ada sekitar 10.000, dan juga di Bengkulu sekitar 7.000. Ya emang ke depannya kalau misalkan memang lahan-lahan ini mereka utilize dan ada tenan yang masuk, ini bisa merupakan potensi ada pertumbuhan dari pendapatan mereka. Oke, next. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat secara detail antara dua warehouse kompleks yang paling besar ya dari Fastland daerah Lampung dan juga Palembang, di mana untuk daerah Lampung dan juga Palembang ini mereka mayoritas itu merupakan warehouse build to suit ya, di mana mereka ini memiliki gudang sesuai spesifikasi dari tenan-tenannya, dan mereka ini mensecure kontrak yang jangka panjang ya, karena ini tenannya dikhususkan untuk tenan-tenan tertentu. Beda halnya dengan general warehouse, kalau misalnya di daerah Bengkulu, Jambi, Pekanbaru, Klaten, dan Tangerang ini, mereka sudah membuat gudangnya terlebih dahulu, baru nanti ada tenan yang masuk, dan
Ini untuk satu gudang sendiri bisa diisi oleh beberapa tenan atau multi tenan kita sebutnya. Jadi memang untuk sisi margin lebih besar untuk yang build to suit, maka dari itu memang untuk Lampung dan juga Palembang mereka lebih fokus untuk uh, uh, build to suit warehouse ya dibandingkan dengan general warehouse yang memiliki margin yang relatif lebih rendah. Oke, next. Ya, jadi kemarin di akhir bulan Februari kita berkesempatan untuk mengunjungi beberapa gudang mereka ya di daerah Lampung, di mana di sini kami mengunjungi gudang-gudang dari Indomarko, Sampurna, Danone, Coca-Cola, dan juga kapal api ya. Dimana kalau bisa kita lihat di tiga gambar di atas, itu merupakan tenan build to suit ya, di mana mereka menyesuaikan posisi gedung, kemudian dari sisi lantai, atap, dan juga sistem water itu mereka sesuaikan dengan spesifikasi dari tenan mereka, karena mereka memiliki kebutuhan yang khusus ya untuk barang-barang yang mereka storage gitu. Dan kalau misalnya kita lihat di kanan bawah, ini merupakan contoh dari general warehouse, di mana memang ada banyak produk dan juga banyak brand yang mengisi untuk dari sisi gudangnya itu sendiri. Jadi memang kalau misalnya kita lihat antara Danone dan juga general warehouse yang di bawah, ini merupakan ada sedikit perbedaan ya dari sisi atapnya dan juga dari sisi lantainya. Jadi memang ada perubahan dari build to suit dan juga dari general warehouse. Oke, next. Ya, kalau misalnya kita lihat dari sisi financial, sebetulnya dari sisi top line atau revenue ini mereka cukup solid ya, di mana selama 2 tahun terakhir mereka selalu mencatatkan pertumbuhan yang cukup signifikan ya, di mana masih didominasi oleh segmen rental warehouse yang berkontribusi sekitar 90% dari total pendapatan mereka, dan di third quarter kemarin mereka mencatatkan sekitar 9,8 miliar rupiah dari sisi pendapatannya. Dan memang dari sisi OPEX, sebetulnya Fastline ini memiliki high margin yang dimana memang dari sisi OPEX mereka tidak terlalu besar. Memang dari sisi OPEX itu sendiri paling besar berkontribusi dari sisi salary dan juga wage, kemudian dari finance income tax dan juga dari sisi perizinan ya. Memang untuk Fastline sendiri mereka tidak terlalu banyak pegawai untuk mengoperasikan dari sisi gudang, karena memang dari sisi tenan mereka sendiri mereka sudah ada orang-orang pegangan ya sendiri untuk menjaga gudang-gudang dan juga storage mereka itu. Dan dari sisi profitability memang di 9 months kemarin mereka mencatatkan ROA dan juga ROE itu di bawah 10% ya. Memang berbeda di tahun 2023 di full year ada sedikit one off di mana mereka ada adjustment untuk revaluation aset. Nah, kalau itu dari sisi ROA dan ROE lumayan tinggi ya. Gitu. Dan kalau misalnya kita lihat berdasarkan segmen mereka dari antara build to suit warehouse dan juga general warehouse, ini untuk occupancy ratio-nya sudah cukup bagus ya, di mana build to suit di 97,5%, general warehouse di 99,6%. Jadi memang Fastline ini merupakan emiten pergudangan yang cukup menarik ya untuk dilirik, karena mereka memiliki pertumbuhan dari unutilized land bank mereka di berbagai tempat. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kembali ke Glenda. Terima kasih.